Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa syarifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bi as-shaim asyrata asya. Melanjutkan pengajian sebelumnya membahas tentang puasa. Walladzi yuftiru bihi as-shaim asyrata asya. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ada 10. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ada 10. Al-awwalu ma wasala ilal jawfi wa batinir ra'si. Yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang. Ini saya bahasanya saya permudah saja. Berarti intinya begini. Sesuatu yang masuk lewat lubang yang ada di kepala itu adalah membatalkan kepada puasa. Misal hidung, kuping, telinga atau mulut. Nah itu ketika kemasukan sesuatu maka itu membatalkan kepada puasa. Itu saya permudah dengan bahasanya, saya seperti itu. Jadi maksudnya wa wasala ila jaufi min batini roksi wa batini roksi. Jadi masuknya sesuatu ke dalam lubang yang ada di kepala itu membatalkan puasa, seperti makan, minum, atau memasukkan sesuatu kepada telinga. Misal kita dalam keadaan puasa, kita menggunakan katembak membersihkan kuping kita, itu membatalkan kepada puasa. Nah, kalau ada pertanyaan, tapi kan itu tidak lapar, tidak mengenyangkan. Pembahasannya bukan tidak mengenyangkan ataupun itu tetap lapar, akan tetapi yang membatalkan puasa adalah masuknya lubang ke dalam lubang yang ada di kepala. Entah itu masuknya itu bisa mengakibatkan lapar, mengakibatkan kenyang ataupun tidak kenyang. Itu tetap membatalkan. Kenapa? Karena li'anna sauma huwa al-imsaku an kulli ma yasulil jawfi. Jadi karena puasa itu adalah menjaga, menahan sesuatu masuk kepada lubang yang ada di kepala. Karena lubang yang ada di kepala ini tembusnya kepada perut di dalam. Nah, saya kira seperti itu. Wa in wajada fala yaduru wusulu duhnin au kahlin. Kama la yadur iftisalu ma'i wa in wajada asaro. Ketika ada seseorang dia itu memakai celak, maka tidak bisa membatalkan kepada puasa kita. Seperti halnya kama la yadur al iftisaluhu bil ma'i wa in wajada asaro bi batinihi wa la yadur wusululihi min ma'danatihi. Nah, jadi ketika seseorang mandi, ketika selesai mandi tidak ada barang yang masuk ke dalam lubang yang ada di kepala, akan tetapi ada sisa-sisa air yang jatuh atau yang keluar dari kuping, maka itu tidak bisa membatalkan kepada puasa karena itu tidak masuk, akan tetapi sisa-sisa itu keluar dari kuping. Nah, berarti intinya kalau kita wudhu maka itu tidak dianjurkan kita itu untuk kumur-kumur terlalu dalam. Karena itu walau sabako ma'ul madmadati wal istinsaki ila jawfihi nadhara in balagha aftara. Ketika seseorang itu sudah terlanjur melakukan kumur-kumur atau istinsak, ketika wudu itu kan disunahkan untuk kumur-kumur dan istinsak itu nyesep banyu irung menghirup air ke dalam hidung. Nah, itu ketika wudu kan sunat. Akan tetapi ketika seseorang dalam keadaan puasa kumur-kumur atau istinsak memasukkan
air ke dalam hidung, apakah membatalkan? Nadoro in balago aftoro, ketika kumur-kumurnya itu terlalu dalam atau memasukkan air ke dalam hidung itu terlalu dalam, aftoro. Wa illa fala, ketika cuman hanya sekedar masuk saja, tak sampai ke dalam, tidak terlalu dalam, maka tidak membatalkan. Jadi intinya adalah memasukkan sesuatu kepada lubang yang ada di kepala kita itu membatalkan kepada puasa. Wasani al-huknatu. Yang kedua, ini bahasanya saya sederhanakan begini. Sesuatu yang masuk kepada lubang yang ada di depan atau ada yang di belakang, lubang dubur kita, pantat kita, atau alat kelamin kita, itu membatalkan. Idkhalu dawain, seperti memasukkan obat ke dalam dubur kita, maka itu membatalkan kepada puasa. Atau seseorang itu fi batinil halili wa adkhala audin aw nahwihi, ketika ada seseorang memasukkan sesuatu kepada alat kelamin lelaki, ke dalamnya memasukkan sesuatu ke dalam lubang alat kelamin kita, misal dengan kayu atau apa, itu bisa membatalkan kepada puasa. Alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan pun begitu, maka tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam itu. Jadi ke jalan belakang, dubur atau depan itu juga tidak bisa membatalkan kepada puasa kita. Wasalisu wakal hiknati duhulu torfi asobi fid dubur halal istinja'i. Lah ini begitu juga sebagaimana seseorang itu memasukkan hiknah, sesuatu memasukkan obat ke dalam dubur kita. Duhulu torfi asobi fid dubur, memasukkan jari kita fid dubur, di dalam pantat kita, di kemaluan belakang kita, halal istinja'i, ketika dia itu cewek bahasanya, dia itu setelah buang air besar, maka dia itu cewek, membersihkan setelah kita itu buang air besar, membersihkan sisa-sisa kotoran itu, istinja, fayufturu bihi, itu maka membatalkan. Akan tetapi cuman ketika tidak masuk sampai ke dalam, maka tidak. Misal kita itu setelah membuang air besar, kita masukkan jari kita ke dalam lubang yang dubur kita, maka batal. Akan tetapi cuman luarnya saja, seperti sebagaimana kita membersihkan seperti biasa, maka tidak membatalkan. Berarti kalau puasa jangan sampai terlalu dalam sehingga masuk ke dalam dubur kita terlalu dalam, maka membatalkan. Tapi cuman hanya sekedar biasa, maka tidak. Wasalisu al-qai'u amdan. Yang nomor 3 membatalkan puasa adalah sengaja muntah. Nah, dengan sengaja dia muntah, entah muntahnya itu dari dalam perut atau cuman dari tenggorokan saja. Dia sengaja memasukkan tangan ke mulutnya agar supaya muntah, maka itu membatalkan. Saya kira tidak ada orang yang akan melakukan seperti itu. Warrabi'u al-wat'u bi idkhalil hasafah aw qadriha min maqtu'iha amdan. Yang nomor 4 adalah wati. Wati itu adalah berhubungan suami istri bi idkhalil hasafati aw qadriha, dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam farji. Ada seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya fil farji, di dalam farjinya, alat kelaminnya perempuan. Walau yang dimasukkan itu adalah hasafah. Hasafah itu adalah ujung daripada alat kelamin laki-laki, tidak sampai masuk semua, hanya ujungnya saja menempel kepada farji, maka itu membatalkan kepada puasa kita. Amdan, dengan sengaja. Walau duburon, senajan itu meskipun itu dimasukkan ke dubur perempuan, min adamiyin aw ghairihi amla fala yufturu bil wati nasiyan. Nah, ketika seseorang itu dalam keadaan puasa, dia lupa kalau dia puasa dan dia melakukan hubungan suami istri, maka puasanya tidak batal. Akan tetapi itu ketika dia lupa.
lupa yo, bukan disengaja, karena dia lupa, maka tidak membatalkan kepada puasa. Au wa in kasuro, meskipun itu sampai lama tapi dia lupa. Lah ketika di pertengahan dia ingat, maka sudah selesai, jangan diteruskan. Seperti itu. Ketika diteruskan batal puasanya. Kenapa? Karena dia sudah ingat. Akan tapi dia lupa sampai selesai, dia lupa, dan setelah itu dia ingat, maka puasanya tidak batal. Seperti itu. Wala bi ikrohin. Begitu juga ketika seseorang dipaksa, diancam. Ada seseorang diancam, dia harus melakukan hubungan suami istri, tetapi dia dalam keadaan puasa, diancam kalau tidak dia mati, maka tidak membatalkan kepada puasa. Wal khamisu al inzalu. Yang nomor 5 adalah inzal, mengeluarkan mani, walau kitrotan, senajan itu, meskipun yang keluar itu hanya 1 tetes, dengan sengaja, an mubasyaratin, dengan keadaan dia itu bersentuhan dengan perempuan. Semisal ada laki-laki dan perempuan, dia bersentuhan, tangannya bersentuhan, lalu gara-gara dia bersentuhan, dia mengeluarkan mani, maka batal puasanya. Karena dengan apa? Karena dengan adanya mubasyarah, dengan bersentuhan kulitnya itu. Seperti mencium, memegang tangan, bila hailin, dengan tanpa adanya sesuatu yang menghalang-halangi. Nah, semisal ada seseorang perempuan dan laki-laki memegang bajunya, setelah memegang bajunya dia mengeluarkan mani, maka tidak batal puasanya. Tapi beda lagi ketika seorang laki-laki dan perempuan, meskipun itu suami istri, dia memegang tangan istrinya, lalu setelah memegang dia mengeluarkan mani, maka batal puasanya, batal. Beda lagi ketika dia itu hanya memegang bajunya, setelah memegang bajunya dia mengeluarkan mani, maka tidak batal, karena ada sesuatu yang menghalang-halangi kulit laki-laki dan perempuan itu untuk bersentuhan. Laukana bihailin au nadrin au fakrin walau bisahwatin li annahu anzala bi ghairi mubasyaratin kastilamin haruma. Lah ketika seseorang itu melihat film, misal melihat sinetron, saking dia melihat perempuan yang cantik sampai dia itu mengeluarkan mani, maka tidak bisa membatalkan kepada puasanya. Seperti itu. Kenapa? Karena li'annahu inzalun bi ghairi mubasyaratin, karena itu mengeluarkan mani tanpa adanya mubasyarah, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan. Atau dia mikir-mikir dalam keadaan puasa, dia mikir-mikir, menghayal dia itu bersetubuh dengan seorang perempuan sampai dia mengeluarkan mani, maka puasanya tidak batal. Atau dia dalam keadaan tidur dia itu mimpi, lalu dia itu keluar mani, maka tidak batal puasanya. Kenapa? Karena tidak ada mubasyarah, tidak adanya sentuhan antar kulit. Nah, apakah ketika kita laki-laki memegang alat kelamin kita, gara-gara dipegang dengan sengaja, misal dibuat mainan atau bagaimana, sampai mengeluarkan mani, maka batal. Karena adanya sentuhan. Ketika tidak ada sentuhan, meskipun dia menghayal, tidak ada sentuhan sama sekali, maka tidak bisa membatalkan kepada puasa kita. Saya kira pengertian saya seperti itu. Kalau pengertian saya seperti itu. Yang nomor 6, wasadi soal haidu, yaitu perempuan yang haid, maka dia tidak boleh puasa. Enak-enak puasa, zuhur ternyata dia haid, maka batal puasanya. Haram hukumnya dia itu melakukan puasa. Wasabi'u an nifas, yang nomor 7 adalah nifas. Wasaminu al junun, yang nomor 8 adalah gila. Setelah dia sahur, jam 9 dia kumat gilanya, maka puasanya batal dengan sendirinya. Watasiu ar-riddatu, yang nomor 9 adalah riddah, murtad. Ketika dia sahur dalam keadaan Islam, jam 10 dia murtad dengan pindah agama dari Islam, maka dengan sendirinya puasa itu batal. Wasakata al-musannifu an bayanil asyir. Akan tetapi musannif, si pengarang kitab ini, ketika menjelaskan sesuatu yang membatalkan nomor 10, beliau tidak menyebutkan. Akan tetapi di situ wadhahiru annahu al-wiladah,
yaitu yang nomor 10 itu sebenarnya adalah ketika seorang perempuan melahirkan anak. Berarti intinya yang sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah yang pertama adalah memasukkan sesuatu kepada lubang kita, lubang yang ada di atas atau lubang yang ada di bawah. Berarti intinya ketika ada seseorang sakit, dia dalam keadaan sakit panas entah apa, lalu dia pergi ke dokter, disuntik. Meskipun akibat suntik itu bisa menyebabkan dia itu kenyang, puasanya tidak batal. Kenapa? Karena masuknya jarum suntik, isi daripada suntikan itu tidak lewat pada lubang. Jadi intinya sesuatu yang masuk kepada lubang kita itu bisa membatalkan puasa. Misal ada orang sakit disuntik, ya tidak masalah, tapi obatnya jangan diminum. Tetapi ini anjuran dokter harus minum obat, akan tetapi obatnya dimasukkan lewat dubur, ya batal. Tapi suntiknya tidak batal. Seperti itu. Nah, ketika orang ada sakit mata dalam keadaan puasa, dia memakai obat mata, apakah batal? Tidak. Kenapa? Karena mata ini lubangnya masuk, akan tapi tidak masuk sampai kepada perut. Jadi intinya masuknya lubang ke tubuh kita itulah bisa menyebabkan kenyang ataupun tidak, itu tetap membatalkan kepada puasa. Akan tetapi ketika masuknya sesuatu tidak melewati lubang, misal jarum suntik, maka itu tidak bisa membatalkan kepada puasa kita. Saya kira seperti itu bahasanya, saya sederhanakan seperti itu biar supaya lebih mudah difaham lagi. Nah, ini ada pertanyaan. Mohon pencerahannya Gus. Saya sekarang menjalin hubungan dengan seorang wanita, anak seorang tokoh masyarakat atau bisa dikatakan kiai lah. Nah, sedang saya anak orang biasa. Pertanyaannya, apakah anak seorang biasa itu boleh menikahi seorang anak tokoh masyarakat? Mohon pencerahannya Gus dan mohon untuk tidak menyebutkan nama saya. Terima kasih, semoga pengajiannya lancar dan barokah. Ya, amin. Ini seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Jadi dia dalam keadaan kasmaran, jatuh cinta. Ada seorang anak orang biasa, dia jatuh cinta atau dia itu pacaran, kalau dalam bahasa Islamnya ta'aruf, dengan seorang anak kiai misal. Apakah boleh menikah itu? Boleh. Akan tetapi dalam fikih itu di situ ada yang namanya kufu. Kufu itu adalah sederajat. Sederajat itu bagaimana? Kalau saya pernah membaca redaksinya begini di kitab Nihatul Zain. Bintul jahil al-alimah la yukafi'u ibnul alim al-jahil. Kalau tidak salah, saya ingat seperti itu redaksinya. Anak seseorang, anak perempuan, seseorang yang bodoh, tapi dia alim, anak perempuannya tadi alim, dinikahkan dengan anak seorang alim, tapi anaknya tadi bodoh, itulah yukafi'u, tidak kufu. Misal begini, ya mohon maaf saya tidak merendahkan pekerjaan seseorang. Semisal ada seorang anak buruh, anak pembantu, orang tuanya itu bodoh. Ya mohon maaf, bodoh dalam artian itu tidak mengerti agama. Tapi dia punya anak perempuan alim, pinter agamanya, dia mondok sampai pinter agamanya, lalu dinikahkan oleh anak seorang kiai. Nah, kiai berarti kan, kalau seorang kiai berarti kan sudah alim ilmunya, akan tetapi anak kiai ini atau gusnya ini bodoh. Nah, itu tidak kufu ketika dinikahkan, tidak sederajat ketika dinikahkan. Akan tetapi ketika dinikahkan ya tidak apa-apa sah. Tapi kalau menurut fikih hendaknya seseorang menikah itu ya kufu. Kalau orang ini pinter ya nikahkan dengan yang pinter, karena itu kufu. Jadi Mas tadi itu yang tanya, sampean ini kan tahu saya sampean itu siapa. Ini adalah anak pondok, tapi anaknya orang biasa. Ya maaf, saya tidak maksud untuk merendahkan orang tuanya atau bagaimana. Dia itu menjalin hubungan dengan anak seorang kiai. Tapi saya tahu karakter laki-laki ini, dia adalah orang yang pintar, ya di pondoknya sering juara, dan dia
suka kepada anaknya kiai atau saling sama suka, itu ketika dinikahkan kufu itu sederajat, sak level, maka tidak masalah. Meskipun dia itu anaknya seorang kiai bodoh dinikahkan dengan anak seorang yang bodoh, akan tapi dia pinter, itu tidak masalah sebenarnya. Akan tetapi ada ketimpangan sosial di situ. Ada ketimpangan sosial. Jadi Mas, kalau menurut saya tidak apa-apa menikah, tidak apa-apa. Wong kiai itu kan tidak butuh harta, butuh mantu yang punya ilmu. Lah inilah yang namanya kufu. Disitulah yang terjadi yang namanya kufu. Maka tidak masalah. Nah ini ada pertanyaan lagi. Gus, bagaimana hukumnya memakan ikan yang memasak ikan yang ikan itu masih ada kotorannya atau tainya? Ini saya lihat di kitab Fathul Jawad. Ini ada keterangan qala bin Daniji sa'altu Syekh Aba Hamid an samakin yukla fihi ar-rawsu hal yukalu faqala huwa tahirun intaha. Nah, di sini Mas ada pertanyaan tadi, ketika ada ikan laut digoreng dan ikannya masih ada tainya, maka yukalu fahuwa tahirun, maka itu boleh dimakan dan itu suci. Itu pendapatnya Syekh Aba Hamid. Akan tetapi fi ta'liqil qadhi Abi Thayyib law qala samakan fi batinihi ar-rawsu tanajjasa az-zaitu bima fi batnihi minar rawsi wa tanajjasu asamaku. Akan tetapi ketika menurut Abu Thayyib, ketika ada ikan digoreng sedangkan ikan itu masih ada sisa ataupun masih utuh tai daripada ikan itu digoreng, maka tanah jasa itu menjadi najis, minyak yang dibuat menggoreng itu menjadi najis. Wa tanah jasa asama, maka ikan yang tadi maka menjadi najis karena minyaknya tadi itu terkena najis dan itu menjadi najis, maka ikan yang dimakan itu adalah najis. Intaha, sudah selesai apa yang dikatakan oleh Abu Thayyib. Jadi ada dua pendapat di sini. Kalau Syekh Aba Hamid mengatakan tidak masalah, kalau Abu Thayyib mengatakan itu najis. Akan tetapi Shahibul Fathul Jawad yang mengarang kitab Fathul Jawad, yaitu Syekh Shihabuddin, itu mengatakan wasohihu al-awwalu. Adapun pendapat yang sahih, yang lebih benar itu adalah yang pertama, berarti Aba Hamid tadi. Jadi saya kira kalau ada seseorang menggoreng ikan, di situ masih ada sisa-sisa tai daripada ikan tersebut digoreng, maka ikannya itu suci. Kalau ikut pendapatnya Aba Hamid. Jadi kalau saya lebih ikut condong pada pendapat yang pertama. Eman-emani kadung masak ternyata dihukumi najis. Wah, kalau seperti itu kita memberatkan, kita ambil yang gampang saja. Saya kira apa yang saya sampaikan tadi sampai di sini. Ketika ada sesuatu yang saya sampaikan itu tidak cocok ataupun pemahaman saya itu kurang bisa memahamkan atau ada kesalahan, saya mohon dibenarkan. Ya memang inilah apa yang saya ketahui, inilah apa yang saya tangkap daripada isi daripada kitab ini. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.